Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf TU SMP Negeri 1 Belalau. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul dalam rangka aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Salawat teriring salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Adapun susunan acara diskusi kita pada pagi ini adalah: 1. Pembukaan, 2. Sambutan kepala sekolah yang diwakili Waka Kesiswaan, 3. Pemaparan materi dan diskusi, 4. Penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan kepala sekolah dalam hal ini akan diwakili oleh Waka Kesiswaan. Kepada Bapak Dirhamsah SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kita dapat berkumpul bersama-sama pada siang hari ini, dan tidak lupa pula kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Kepala Sekolah SMPN 1 Belalau. Seyogyanya beliau bisa hadir di hadapan kita untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Namun, ada suatu dan lain hal, beliau tidak bisa hadir di hadapan kita semua, dan beliau memandatkan kepada saya untuk membuka acara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir meluangkan waktu untuk memenuhi undangan daripada Ibu Eva Oktarina dalam rangka berdiskusi rangkaian program aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Nanti akan disampaikan atau dipaparkan langsung oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Eva Oktarina SPD. Sebelumnya, kita patut berbangga bahwa sekolah kita ada calon guru penggerak yang diharapkan bisa menggerakkan komoditas yang ada di sekolah kita dan menggerakkan Bapak Ibu guru yang belum tergerak atau bergerak untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak. Memang untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita sudah tentu sekali tidak semudah membalikkan telapak tangan. Itu semua membutuhkan waktu dan proses. Tapi itu semua tidak akan menyurutkan semangat kita sebagai guru. Karena itu kita dukung atau kita perlu kerjasama seluruh dewan guru yang ada. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara kita pada siang hari ini resmi saya buka. Demikianlah sambutan saya pada siang hari ini. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator.
Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Eva Oktarina SPD. Kepada Ibu Eva dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Dirhamsyah atas sambutannya dan pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat, rahmat, dan hidayahnya, kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kita. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, di sini saya bukan untuk menggurui atau mengajari. Di sini tidak ada yang menggurui dan merasa diajari. Di sini kita sama-sama berdiskusi, belajar bersama untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sebelumnya kita perhatikan ada video inspirasi yang bisa Bapak Ibu lihat. Kita saksikan sama-sama, lihat makna apa yang ingin disampaikan dalam video ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Iya, tadi adalah video yang sudah saya download dari YouTube, inspirasi dari suatu film India. Walaupun kita tidak mengerti bahasanya, tetapi dari video tadi bisa pesan moral yang tersirat di dalamnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu pesan moral apa yang ingin disampaikan dari video tadi? Silahkan jika ada yang berpendapat. Bapak Ibu boleh mengeluarkan pendapatnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya video yang tadi sangat menginspirasi, di mana seorang anak kecil yang tanpa harus diminta dia mencoba melakukan hal yang baik. Padahal dia sendiri yakin tidak bisa
untuk melakukan hal itu. Namun, dia tetap mencoba sehingga orang-orang lain tergugah untuk melakukan hal yang sama. Yang bisa kita ambil dari video tadi, kita sebagai guru harus ada atau bisa menggerakkan diri sendiri tanpa harus diminta terlebih dahulu. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk berbuat yang terbaik sehingga rekan-rekan akan ikut tergerak untuk melakukan perubahan yang sama. Untuk itu Bapak Ibu, dengan adanya program ini diharapkan banyak kebaikan yang kita ambil. Hikmahnya, dengan bekerja sama kita dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah ini, sehingga terwujudnya suatu budaya yang mencerminkan saling bekerja samanya antara Dewan Guru dan staf TU, sehingga pada akhirnya terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan tertib. Nah, mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dihamsah. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau pendapat saya dari video impresi tadi, kita patut bersyukur bahwa pada anak sekecil itu sudah ditanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai empati, dan siap tanggap terhadap lingkungan. Walaupun dia masih kecil dan seyogyanya dia tidak akan mampu mengangkat pohon yang besar itu tadi. Tapi dia tidak menunggu diperintah, tidak menunggu ada yang memerintah. Dia berinisiatif untuk melakukannya dengan harapan orang akan tergugah untuk melakukan itu juga. Dan terbukti bahwa dengan melihat dia sudah berusaha mengangkat beban yang berat itu tadi, orang dewasa di sekitarnya akhirnya ikut membantu. Mungkin seperti itu juga sekarang. Saya yang sudah tua ini kemarin juga tetap semangat ikut mendaftar guru penggerak. Bukan karena saya ingin menjadi kepala sekolah, bukan karena ingin jadi pengawas sekolah, tetapi saya ingin terus belajar supaya saya bisa memotivasi kalian yang muda-muda ini untuk tetap semangat. Karena suatu perubahan itu tidak bisa kita pungkiri. Untuk itu teruslah berusaha memperbaiki diri, mulai dari diri sendiri, seperti yang dikatakan Pak Dir tadi. Mulailah dari hal yang kecil untuk memperbaiki diri sendiri, lingkungan sekolah kita, sehingga terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah kita. Itu saja pendapat saya. Jika ada tambahan dari rekan guru yang lain, saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih Bu Marlina atas pendapatnya, sangat menginspirasi sekali ya Bapak Ibu. Adakah yang masih ingin mengeluarkan pendapat mengenai video yang kita tonton bersama tadi? Silahkan. Ada? Oh, Pak Sul, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sedikit akan menyampaikan komen saya tentang video yang barusan diputar. Kalau menurut saya, dalam hal ini saya akan menyampaikan pandangan saya. Kalau menghadapi hal-hal sesuatu di jalan raya, kecelakaan ataupun yang seperti tadi, maka kita tidak boleh langsung turun tangan ke jalan menangani masalah tersebut. Karena kalau di Indonesia mungkin itu bagus, seperti itu merupakan suatu empati ataupun perhatian. Tetapi kalau di negara-negara lain seperti Jepang misalnya, maka itu bisa dianggap sebuah pelanggaran karena tidak sembarang orang yang bisa memberikan bantuan ataupun penanganan langsung di jalan raya. Terima kasih Pak Sul atas tambahan pemaparannya. Benar sekali ya Bapak Ibu, dari seorang anak kecil kita belajar untuk mulai dari diri sendiri. Untuk menggerakkan orang lain itu kita mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil. Baru orang lain akan melihat dan tergerak untuk melakukan hal yang sama. Begitu juga dengan kita. Sebagai guru kita tidak perlu menunggu label sebagai guru penggerak dulu untuk bergerak.
tetapi mulailah berubah, memulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil untuk menjadi besar. Kita mulai dari hal yang kecil tanpa harus dipandang atau memandang, maka orang lain akan ikut melaksanakan apa yang kita lakukan, sehingga budaya positif di sekolah kita akan terjadi. Berikut adalah tujuan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan studi didik yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira apa sih budaya sekolah? Dan kenapa budaya sekolah itu harus ada? Harus kita utamakan di sekolah kita ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin berpendapat mengenai budaya sekolah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin memberikan pendapat saya tentang budaya sekolah. Budaya sekolah adalah suatu kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah. Misalnya saja kejujuran, kemudian salam pagi. Nah, itu adalah sifat-sifat ataupun kebiasaan yang baik kita terapkan di sekolah. Dan saya sangat setuju itu kita terapkan. Jadi bukan hanya teori tetapi juga praktek. Intinya saya setuju dan itu baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sul. Kira-kira ada lagi? Iya, silakan Pak Suranta. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pendapat. Menurut saya, budaya sekolah itu merupakan suatu kebiasaan atau mungkin hampir sama dengan peraturan sekolah lah. Boleh dikatakan suatu sistem atau mungkin sistem nilai, kepercayaan atau norma yang diterima secara bersama-sama dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami yang di situ yang dibentuk di lingkungan sekolah pastinya dengan menciptakan pemahaman yang sama pada sekolah untuk seluruh warga sekolah. Adapun budaya sekolah ini memiliki tujuan meningkatkan hasil belajar siswa atau mungkin bisa juga menciptakan kerja tim sebagai warga sekolah agar kompak. Kemudian budaya sekolah antara sekolah kita di SMP Negeri 1 Belalau tentu saja berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Di antaranya ya saya sampaikan dulu fungsinya. Menurut saya fungsi dari budaya sekolah itu apa ya? Ada salam pagi ya, salam pagi, kemudian ada gerakan literasi sekolah, kemudian mengaji sebelum kita belajar, dan itu sudah kita lakukan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Suranta sudah menambahkan, super sekali ya. Benar sekali Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan yang sering kita lakukan, lama-lama akan menjadi suatu budaya atau kebiasaan. Di sini ada pengertian sedikit tentang budaya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid, sehingga menjadikan peserta didik yang mandiri dan lebih bertanggung jawab.
Ada beberapa budaya yang sudah mulai kita rasakan dan mulai kita jalankan di sekolah kita ini. Anak-anak sudah mulai menjalankan budayanya. Di antaranya ada yang pertama salam pagi. Kita sudah rutinitas ada petugas untuk salam pagi. Lalu ada membaca Al-Quran 15 menit sebelum belajar dimulai. Bergantian dari petugas kelas masing-masing menyiapkan petugasnya. Selanjutnya ada juga kita budaya positif tentang berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan sholat zuhur berjamaah serta Jumat bersih. Ada Jumat bersih dan rohis. Dan sekolah kita juga ada menampung eskul, memberikan peluang untuk minat dan bakatnya. Di antaranya ada silat, basket, tari, dan futsal. Jadi sekolah kita menyediakan eskul-eskul untuk meminat bakat mereka. Adapun tujuan atau inti dari konsep budaya positif itu sendiri adalah ada perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, perubahan paradigma. Menurut ahli Stephen R. Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi, jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Perhatikan tabel berikut untuk memahami stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Di sini, stimulus respon menyatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Padahal menurut teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon juga mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Padahal kenyataannya menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Karena kita manusia yang berbeda. Semua orang adalah melihat hal yang sama, itu respon. Tapi kalau kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sama seperti kita melihat tayangan proyektor ini. Belum tentu apa yang dipikirkan oleh Pak Sul ataupun Pak Tommy akan sama, walaupun mereka sama-sama menghadap ke atau melihat ke proyektor. Tetapi pemikiran mereka itu tidak sama. Maka paradigma kita pun harus mulai berubah. Untuk merubah paradigma tadi kita membutuhkan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Adapun pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun suatu logika, dan bersifat jangka panjang. Untuk menerapkan disiplin positif tadi, kita membutuhkan nilai-nilai kebajikan yang universal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang kita butuhkan dalam menciptakan suatu disiplin positif. Contoh disiplin positif ada pada profil pelajar Pancasila Ibu Primary Years Program PIV 9 Pilar Karakter atau IHF. Dalam profil pelajar Pancasila kita mengenal namanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah pilar atau profil pelajar Pancasila yang kita ikuti dalam P5.
Selain nilai-nilai kebajikan tadi, kita juga membutuhkan motivasi, di mana secara umum motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lainnya. Adapun motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, yang mengumpulkan suatu motivasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar atau dari lingkungan yang menumbuhkan atau menciptakan suatu budaya positif itu tadi. Jadi ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik, artinya dari dalam diri manusia sendiri dan dari lingkungan. Seperti halnya kita, budaya salam pagi yang biasanya gurunya datang agak terlambat karena sering melihat anak-anak datang pagi dan menyiapkan untuk piket salam pagi, maka lambat laun kita pun akan menciptakan budaya yang disiplin untuk datang tepat waktu. Selanjutnya ada pendapat bahwa menyatakan hukuman PS dari suatu penghargaan atau hukuman dan penghargaan, di mana kalau hukuman bedanya konsekuensi dan restitusi itu beda-beda tipis. Ketika hukuman, kita mengatakan bahwa perilaku pasif agresif itu meningkat, sedangkan pada konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi adalah masalah terpecahkan. Ataupun ketika hukuman adalah murid atau anak membenci peraturan, pada konsekuensi murid dan anak menghormati peraturan, sedangkan pada posisi restitusi adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Dihukum oleh penghargaan, ada pendapat ahli mengatakan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maka dari itu, ketika kita melakukan itu terus-menerus menjanjikan sesuatu kepada anak dalam waktu jangka panjang, itu tidak efektif. Misal, ketika ada anak yang biasanya juara 1 kita beri hadiah, ketika dia tidak dapat juara dan kita tidak memberikan hadiah, apa yang terjadi? Anak akan merasa kecewa dan dia tidak akan semangat lagi untuk belajar. Seperti itulah kira-kira. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi kalau dari sini kita tahunya selama ini di kelas kita sudah melaksanakan namanya kesepakatan kelas. Tetapi sebenarnya apa yang membedakan kenapa tidak keyakinan malah peraturan? Kira-kira ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu masalah ini? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kenapa keyakinan bukan kesepakatan atau peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu berisi tentang aturan-aturan yang sudah disepakati bersama warga kelas itu sendiri bersama wali kelasnya. Sedangkan keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang sudah mendasar atau yang sudah disadari oleh warga kelasnya. Peraturan masih bisa kita langgar, tetapi ketika kita sudah yakin akan peraturan, maka suatu peraturan itu akan ditaati oleh seluruh warga kelas itu sendiri. Karena itu, ketika mulai merubah dari kesepakatan menjadi suatu keyakinan kelas, keyakinan mengikat suatu peraturan. Jika kita sudah meyakini suatu hal, maka kita pasti akan menaati peraturan tersebut. Itu saja pendapat dari saya. Mungkin ada tambahan dari guru lainnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Khonita, kasih aplaus buat Bu Khonita. Iya, benar sekali ya, keyakinan dan peraturan. Ada lagi pendapatnya, silakan. Iya, silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya, keyakinan atau kesepakatan, keyakinan itu mengikat suatu peraturan. Artinya kalau kita sudah yakin atau anak-anak kita sudah yakin akan peraturan, mereka akan
menaati peraturan itu tanpa paksaan. Tapi jika mereka belum memiliki keyakinan, hanya taat aturan saja, maka mereka melaksanakan itu hanya patuh atas aturan kesepakatan. Untuk itu, kita harus mulai menumbuhkan keyakinan pada anak-anak. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dirhamsyah atas pendapatnya. Oh, silakan Pak Ranta. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Pendapat saya mengenai kesepakatan kelas, bahwa namanya kesepakatan berarti kan sepakat, ada rasa sepakat. Kelas berarti warga seluruh kelas. Dengan kata lain, bahwa kesepakatan kelas itu pernyataan tujuan bersama-sama, dan di situ memunculkan standar perilaku yang disepakati antar warga kelas. Di antaranya kesepakatan kelas itu ada kita datang tepat waktu, menghormati guru, menjalankan piket sesuai jadwal yang sudah ditentukan, kemudian memakai seragam yang lengkap. Kemudian apa perbedaannya dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ada beberapa pendapat yang menyatakan, kalau boleh saya merangkum, mohon izin, bahwa keyakinan kelas itu suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif dalam diri ya warga lah. Keyakinan kelas harus disepakati bersama. Keyakinan kelas harus disepakati bersama tanpa ada paksaan dari semua anggota kelas. Sebagai contoh, menertibkan siswa di kelas itu bukan paksaan, tetapi sebagai rasa tanggung jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Mungkin ada yang lain nanti bisa menambahkan. Terima kasih Pak Suranta sudah menambahkan pemaparannya mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu, kalau keyakinan itu adalah suatu yang bisa kita yakini. Kalau kesepakatan itu masih berupa peraturan yang masih bisa kita langgar. Tetapi kalau sudah yakin, maka peraturan itu akan kita laksanakan. Untuk itu mari kita lihat di sini. Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa? Betul sekali, karena keselamatan. Karena kita merasa yakin bahwa keselamatan, maka kita harus pakai helm. Walaupun itu adalah peraturan. Maka yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Untuk apa kita cuci tangan? Untuk apa kita pakai masker? Kira-kira? Untuk kesehatan. Ya, karena kita yakin dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, maka kesehatan kita akan terjaga. Peraturan itu tadi, tapi karena kita meyakini bahwa kesehatan itu dengan mencuci tangan dan memakai masker, maka kita akan melakukannya. Sehingga ketika keyakinan itu sudah mulai tertanam pada anak didik kita, maka peraturan itu sendiri akan terlaksana. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Adapun pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh peserta didik. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut.
Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, sehingga keyakinan ini tidak monoton, tapi dia bisa berubah, ditinjau kembali, direvisi kembali berdasarkan kesepakatan bersama. Ini ada beberapa contoh yang termasuk keyakinan kelas. Hormat. Bahasa keyakinannya adalah, kami meyakini sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Artinya bahasa keyakinan itu bahasa lebih bersifat positif. Biasanya kalau di kelas kita menulis datang tepat waktu, itu suatu peraturan. Tetapi kalau kami meyakini dengan datang tepat waktu dapat membuat waktu menjadi efektif dan efisien, itu suatu keyakinan. Nah, mulai dari sekarang tugas Bapak Ibu wali kelas kita mulai sama-sama merubah yang tadinya dari kesepakatan untuk menjadi suatu keyakinan kelas agar anak didik kita merasa meyakini apa yang menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan selanjutnya yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Bapak Ibu, materi kita selanjutnya itu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Untuk membedakan antara kelima ini, nanti kita akan melihat cuplikan video yang akan saya tampilkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan memberikan pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol.
Ya, itulah Bapak Ibu cuplikan posisi kontrol guru. Kira-kira kalau melihat dari cuplikan tadi, kita sekarang ini berada di posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kalau menurut saya, kita masih sering berada di posisi penghukum dan pemantau, khususnya saya, karena kondisi lingkungan peserta didik kita saat ini masih banyak yang tidak taat aturan. Jadi, harus diberi konsekuensi selanjutnya. Untuk posisi menjadi manajer memang bukan hal yang mudah, terutama peserta didiknya. Tapi saya yakin dengan kerjasama kita tidak menutup kemungkinan semua guru-guru kita nanti akan bisa memposisikan diri menjadi manajer. Nah, untuk itu kita mulai belajar memposisikan diri menjadi manajer, menyelesaikan masalah dengan bekerja sama dengan guru BK, bisa wali kelas dan guru mapel itu sendiri. Untuk kelima posisi kontrol tadi, walaupun masih kita gunakan, itu mulai kita berusaha untuk menguransi supaya menuju ke arah terbaik tadi, yaitu ke arah posisi manajer. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sebenarnya kita sebagai guru pernah merasakan atau pernah berada di kelima posisi tadi. Kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai teman, kadang kita juga sebagai pemantau. Nah, kalau bisa nanti kita lambat laun harus berada di posisi sebagai manajer. Ada lagi kira-kira pendapat yang lain mengenai posisi kita sebagai guru? Silakan kalau ada yang ingin berpendapat. Kelima posisi tadi saya pernah melaksanakannya sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Tapi seperti yang sudah kita lihat, kalau di sekolah kita ini belum bisa kalau untuk langsung sebagai manajer, belum bisa. Karena siswanya masih banyak yang mengharuskan kita berada di posisi penghukum. Tetapi perubahan itu mau tidak mau harus kita lakukan. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Artinya kita mulai membenahi diri, menjalin kerjasama yang baik, bukan hanya tugas guru BK saja ataupun wali kelas saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau menurut saya kelimanya bagus, bisa kita terapkan tergantung siswanya. Kalau siswanya tidak bisa diberitahu, kita bisa berada di posisi penghukum. Namun bila siswa bisa diberitahu, maka kita dapat di posisi pemantau dan sebagai manajer tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tambahan dari teman-teman guru yang lain, saya persilakan. Iya, terima kasih Pak Dir Hamzah atas penjelasannya. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Semua posisi itu seperti kata Pak Dir tadi, memperhatikan atau melihat kondisi anak. Nah, untuk itu kita harus memahami segitiga restitusi Bapak Ibu, di mana kita menyelesaikan masalah itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. 3 restitusi inilah yang kita pakai untuk memposisikan kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah anak didik. Kita memvalidasi tindakannya, mengatakan bahwa tidak ada anak yang salah karena semuanya manusia pernah melakukan kesalahan. Namun kita memvalidasi tindakan salah itu menggali alasan anak tadi kenapa dia melakukan kesalahan. Lalu kita menanyakan keyakinannya atau solusi yang dia bisa lakukan untuk
menyelesaikan masalah yang sudah dia berbuat. Dari segitiga restitusi tadi diharapkan kita mendapatkan solusi bersama anak didik kita tanpa harus dengan kekerasan atau hukuman, sehingga terciptalah pembelajaran tadi yang berpihak kepada murid dalam memecahkan masalah tadi. Itulah gunanya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lebih kurangnya mudah-mudahan diskusi kita menjadikan kita pengajar yang lebih berpihak kepada murid. Terima kasih atas diskusi kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di penghujung acara selesai sudah rangkaian acara kita dari pagi tadi dalam rangka diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Belalau Angkatan 9, yaitu Ibu Eva Oktarina. Mudah-mudahan hasil diskusi kita bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, menjadikan kita pengajar yang lebih profesional. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup acara ini, saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honita. Saya adalah rekan sejawat dari CGP Angkatan 9 Ibu Eva Oktarina. Saya baru saja mengikuti aksi nyata beliau pada modul 1.4 dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa saya dapat dari mengikuti aksi nyata beliau. Salah satunya yaitu keyakinan kelas. Ternyata baru saya sadari bahwa selama ini yang saya buat dalam kelas mengenai keyakinan kelas belum sepenuhnya mengikuti apa yang seharusnya. Ternyata masih baru kesepakatan kelas, karena di situ ada unsur peraturan yang memaksa. Setelah mengikuti kegiatan Bu Eva tadi, saya baru mengerti bagaimana sebenarnya keyakinan yang baik dan yang benar untuk diterapkan di kelas. Terima kasih kepada Ibu Eva Oktarina, CGP Angkatan 9 yang sudah mau berbagi ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa membuat perubahan bagi rekan-rekan, khususnya yang ada di SMP Negeri 1 Belalau untuk bisa berubah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriantika, guru IPA dari SMP Negeri 1 Belalau. Saya rekan sejawat dari CGP Angkatan 9, Ibu Eva Oktarina SPD. Selama menjalani program guru penggerak, Ibu Eva Oktarina sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemarin, Ibu Eva sudah melakukan aksi nyata modul 1.4 dengan tema diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Eva Oktarina sukses, lancar, hingga lulus CGP Angkatan 9. Semangat!
Perkenalkan, nama saya Kevin Bezama Paris dari kelas 8A. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan Bu Epa dalam mencari solusi permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu, saya akan berjanji akan berusaha lebih disiplin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai-sampai tanpa saya sadari buku dia saya dapatkan tadi. Oh, tentu kamu melakukan itu ada alasan kan? Ya adalah Bu, karena saya nggak terima, masa saya sudah capek-capek mencari jawabannya, kemudian Ilham cuma bisa mencontek saja. Ya wajar kalau kamu kesal. Ibu hargai tindakan kamu itu tidak sampai lebih jauh, misalnya memukul Ilham. Nah sekarang coba kita pikirkan, kira-kira tindakan kamu tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan yang mana yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Iya betul. Kira-kira keyakinan itu penting nggak buat kamu? Penting Bu. Kalau itu penting, apa langkah yang akan kamu lakukan ketika kamu menghadapi sedang marah? Saya harus bersabar Bu. Iya betul sekali. Dengan bersabar kita bisa melihat permasalahan lebih jernih. Sekarang, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan belajar lebih sabar dan menahan emosi saya Bu. Saya juga akan melaporkan kepada guru mata pelajaran jika ada teman saya yang Iya bagus sekali. Akhirnya kamu sudah menemukan solusi sendiri masalah kamu. Terus belajar ya nak, rajin belajar, tetap semangat ya. Kalau itu sekarang silahkan kembali ke kelas. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelisa Meniseni dari kelas 9A. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan Ibu Epa dalam mencari solusi permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih sabar dan mencoba untuk menahan emosi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.